Ya, ini udah mulai SSL HPB ya. Ini apa nih? Bakal jadi generasi keempat yang menggunakan 12 megapiksel untuk flagshipnya ya. Tapi menurut kalian gimana nih sama Vivo X300? Kira-kira hari ini bakal menjadi Vivo banget atau ya udah biasa aja kayak biasa aja gitu ya? Kita nggak tahu sih sebenarnya, karena sebenarnya yang gue tungguin itu dari segi desain ya dan juga kabar OriginOS. Apakah benar dia bakal masuk Indonesia? Tapi ini nggak mungkin ada jawabannya ya, karena belum. di Cina. Gitu belum. Nggak mungkin orang Cina bilang Vivo Origin bakal masuk Indonesia, tidak. Tidak mungkin ya. 1/4 loh. Wah, ini udah baru deh HPB nih 1/4. Kayaknya teknologi yang center stage bakal di next gen kali ya. Iya, belum ini. Karena terlalu dadakan, terlalu cepat ya. Belum cepet. Kalau tiba-tiba bisa sih gila ya. Jadi dia pakai HPB yang mana kemarin tuh sama juga Samsung ya. Tapi yang ini versi ini yang lebih baru sih. Iya, lebih tepatnya lebih baru. Untuk tahun ini bahkan dia tadi ngomong ini kerjasama ya dari Vivo dan Samsung. Emang jadi tahun lalu juga sama. Iya, jadi emang buat kerjasama buat telenya. Pertanyaannya, kenapa Samsung nggak bisa bikin sebagus itu, Di? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Dia itu sensor jelek aja bisa bagus. Oh iya. Kalau kata siapa? Bagus emang. Bagus. Iya. Gimana sih lo? Bagus lo. Enggak, kalau ngomongin Vivo tuh menurut lu gimana, Di? Dia tuh beruntung nggak sih dia bisa dapat desain bulat dan pas. Jadi kan gini kan. Iya. Kan kalau yang kita dengar kan desain itu penting kan untuk flagship gitu. Benar. Dan dia tuh bisa pas gitu desain dengan hasil fotonya gitu. Ya, jadi nunjukin kamera gede hasilnya bagus. Hasilnya bagus dan dia bisa ngeliatin lanjutin terus aja desainnya gitu. Dan dia nggak berubah-berubah, bagus loh. Ya paling yang berubah ini dia kan dari sisi sampingnya. Betul. Tadi gue lihat juga tuh unboxing di Mas Movie. Unboxing ya. Wah menarik sih. Menarik ya. Tapi yang lucunya Pro-nya, yang biasanya Pro Mini banget. Iya. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Kita ngikutin yang live dulu aja. Live dulu aja lah ya. Nah ini sensor-sensornya nih. Dia juga udah pakai BOE. BOE ya. Iya BOE. Tapi ngomongin BOE, dia katanya emang udah kerja sama panjang dengan BBK. Banyak sih emang BOE itu panelnya udah jelas bagus. Iya, gitu. panelnya bagus sih. Di laptop aja banyak yang make kan. Iya. Jadi ini udah ya udahlah. Tapi kira-kira panel BOE bisa direview sama Eldwin nggak? Enggak. Bisa ya? Masa review handphone Inul? Nggak bisa. Lucu, beli handphone factory saja lucu. Nggak bisa. Lucu, nggak bisa. Anjing. Bukan gua. Oh, malah. Iya, Lu beli handphone factory saja lucu, Cuk. Enggak, pas beli handphone joget dia. Inul Dartista. Luar biasa ya. Gokil. Ya, udah pada nungguin ya nih. Jangan lupa untuk share live ini ke teman-teman kalian yang butuh Vivo nih. Bener. Ya kan, ke teman-teman kalian yang masih berpikir Samsung itu project kamera. Aduh. Ada yang masih bikin banyak. Itu baru market top. Iya. Apalagi ngomong, wah kameranya coba adu mau pixel lebih baik. Oh, Pixel Sony tuh ya. Siapa tuh di sini yang mau? Aku bercita-cita ingin membeli HP Pixel dan Sony karena kameranya bagus. Nah, itu harus di kepala. Enggak itu. Enggak ya, enggak Sony banget itu ya. ultimate ya. Ultimate Kalau ada yang beli itu unik sekali tuh orang. Iya, tapi tadi ada satu hal menarik. Dia tuh punya pengetesan baru yang namanya NPU apa gitu tadi. Kayak mesin-mesin. Tadi gue di awal tuh gue liat dia ngetes NPU-nya. Katanya 100% lebih cepat dari yang 9400. Penting gak sih emang? Emang udah ada yang lokal nih? Harusnya sih. Loh, kan belum ada yang lokal. Menuju lokal. Vivo P60 yang kemarin aja. Tapi enggak Ger, sebenarnya kalau di Indonesia banyak yang cloud. Di OS Cina banyak yang lokal sebenarnya loh. Di OS Cina? Iya. Oh. Kayak translatean itu banyak kan lokal. Lokal ya? Itu dia. Jadi itu kepake di Cina. Kepake. Di Indo tidak. Tidak ya, karena Indonesia raya gitu, raya banyak, besar ya. Luar biasa. Kan juga Cina, yuk. Iya. Di Cina sel mah masih ada isinya. Bisa 1 nit layarnya sekarang. Oh, 1 nit, Bro. Tapi udah berlalu kan. So gue belum deh. Yang bisa tuh Samsung. Kan gelap banget Samsung. Iya, Samsung. Tuh. Apple ya? Apple. Nah, yang Vivo seinget gue belum. Bukannya udah kita tes waktu itu, coy? Emang udah ya? Udah, waktu itu kalau nggak salah kita tes X8 Ultra, X8 Pro. 1 nit sama 1 FPS. 1 nit. Low. Iya. Gelap ya? Iya, gelap ya. Kita udah tes waktu itu. Tapi gue nggak ngerasa ya. Dim. Yang paling dim memang Samsung tetap. Iya. Nah, kita tunggu nih, benar 1 nit nggak nih? Soalnya dimensi Samsung tuh layarnya emang dia iya kali ya, karena dia punya, karena dia kerja sama gitu, jadi dia kayaknya nggak mau ngambil kliennya juga. Bisa jadi ya. Kamera dikasih ke Vivo dah, layar di gua gitu.
Leading screen, user everywhere. Tapi ini menurut lu gimana? Sekarang kan udah menjadi flat ya. Kalau lu gimana? Lu suka nggak? Layar flat. Suka banget. Bagusan flat apa curve? Flat menurut gua. Karena curve itu udah dirusak dengan iTel nih. Jadi malas saya, jadi malas. Jadi malas. Ya, jadi malas. iTel mah bagus-bagus aja sebenarnya. Bagus. Cuma jadi kayak nggak spesial gitu. Bener. Nggak, soalnya gini kan, ketika kita ingin membeli handphone yang di atas ini kan pasti harganya kayak tahun lalu lah. 10 ke atas lah. Belasan lah ya. Kan lu tidak mungkin ingin disamakan dengan iya sih, bener. Menurut gua flat sih lebih oke ya. Bener sih, bener. Luar biasa. Cuman ya udahlah ya, ini flat gue sih suka ya, di gaming juga lebih seru juga. Cuman emang dari segi curve-nya sih, sekarang trennya curve-nya iPhone tuh lebih melengkung. Oh betul, ya kan? Iya. Yang pertama ngikutin kan di Find X8 duluan ya. Nah itu bener iPhone banget tuh curvature-nya, lengkungannya. Nah sekarang nih diikutin nih kayaknya nih yang lain-lainnya nih. Tapi ya it's good. Ini handphonenya nih, ini pasti yang pro-nya nih. Tuh, kamera bomnya masih yang lebar. Ini kita masuk ke yang biasa ya, X300 nih kita lihat. Yoi. Tapi malas banget gitu ya ke layarnya gitu. Bener nggak mau ganti gitu. Gede tuh pengen pamer stage, satu sisi pengen pamer iklan. Gimana cara dapat dua-duanya? Cuman kan ya lu udah kalau jadi gitu lu kalau jadi direktur juga bingung pasti. Aduh, dia bayar lagi gitu pasti. Bingung dia. Warna menurut lu bagus mana? Warna tadi nggak kelihatan sih. Ada emas kayak rose gold gitu. Oh, kalau gua tetap hitam sih. Bias. Sih. Kalau gua bias hitam sih. Hitam ya, udah biasa ya. Udah biasa hitam. Tuh, ada pink juga. Pink mah udah cewek ya. Tapi kalau pink itu nih sekadar fun fact. Warna pink itu selalu dicari dengan perempuan-perempuan di sekitar saya. Betul. Jadi kalau ada cewek-cewek nanya, bahkan kemana nanya, Ger, iPhone aja, ada yang pink nggak iPhone? Aduh. Dan juga Reno. Betul. Reno A6 Pro. A6 Pro, walaupun itu seri A. Tapi karena warna pink jadi laku. Banyak yang PO. Iya. Kaget kita. Ordale ngomong lu banyak yang PO lu. Tuh 0,31 inci ya. Wah, kecil sekali, betul. Goblok banget. 6,31 itu nih kenapa gua bawa iPhone 17 segini? Iya. Ini adalah gambaran besarnya X300 segini kira-kira. Nih, iPhone 15 tuh agak kecil. No, kan samainnya itu tuh. Tuh. Ya, segini. Tuh. Oh, bezelnya sama yang Pro. Kalau yang Pro bezelnya bener-bener segini nih, segenggam tangan gua. Itu enak banget. Gila, X300 bagus banget. Tebalannya 7,95, 190 gram. Aduh. Ini dari X90. Oh, 90 ke X100, terus dia lihat ke Realme. Oh, bukan. Kiri Realme Pro kemarin. Yang Ultra. Yang Ultra. Kira Realme kemarin, bukan ya? Bukan. Pas bersilat Realme ya, brengsek. Tuh, ini X300 ya. Ini gue nggak tahu deh, tapi dia ngomong Pro Mini apa biasa sih? X300 biasa ini. Itu tapi sampingnya ada Cina-Cinanya, takutnya Pro Mini lagi. Series. Handap 300 ini body 3D glass design. Oke. Oh, ini X300 ya? Tuh, bener-bener segini, coy. Gila. Tipis sih. Bener-bener segini, anjir nih. Ini X300 nih. Segini. Dia dibikin kayak gundukan gitu ya. Iya, bagus banget. Ngotak gitu. Oh, ini si Al suka sih, Aldira sih. Ungunya bagus sih. Iya, ungunya bagus banget. Tapi emang flat itu emang ngasih kesan untuk ini sih, kesan lebih elegan sih. Iya, nyaman dipegang juga sebenarnya. Tapi nggak juga sih. Untuk nyaman dipegang sebenarnya curve, tapi ya karena curve itu. Oh, pinggirannya. Iya, pinggirannya. Iya. Apa sih flat curve ya, namanya? Set flat panel nggak apa-apa, tapi dibikin nggak tajam. Itu yang enak. Kan kalau iPhone tuh udah nggak tajam sekarang kan. Kalau dulu tajam. Oh iya ya. Oh iya udah nggak tajam. Bukan yang era ini, era sebelumnya dulu. Iya, yang XR ya. XR mah bulat. XR. Di belakang. Prediksi harga X300 berapa? Sama. Berapa sih? 12 jutaan ya? 12? Kemarin berapa sih yang X200? X200 berapa? X200 berapa? X200 11. Wah, bisa harusnya naik 9.500. Iya. Kalau dari dari upeti yang saya buka di lautan, kemungkinan naik. Kan dolar naik tahun lalu. Dolar naik, iya. Bitcoin turun. Bener. Hancur crash ya. Hancur ya.
Ya udah sih, ya naik pun kayak 12-13 menurut gue masih worth it sih. Bahkan enggak, gue lihatnya di ini dulu sih. Xiaomi 14T Pro aja 11 juta gitu, 1 TB. Oh 15 TB, oh iya. Iya, artinya itu groundnya tuh harusnya tuh. Ya berarti starting 17-nya bakal di atas itu. Betul, kan? itu untuk Xiaomi 17, ya. Berarti Vivo di atas sedikit. Di atas sedikit. Ya. Harusnya gitu cara ngitungnya. Ini Origin OS-nya kah? Oh iya. Oh iya, Origin OS. Oh berarti kemungkinan X300 ini dapat Origin ya, tapi ini masih China. Kita kan belum tahu yang Indonya. Indonya kapan nggak tahu, cuma di global udah mulai di teaser. Iya, kalau di global di teaser, masa nggak masuk Indo sih? Masa? Cuma di Prancis ya nggak mungkin kan? Orang Indo bikin Fanto sendiri. Iya. Mending bangkrut. Iya, custom ROM bentar ya. Nusantara Origin. Nah, ya. Nah ini ya, nih tuh yang ngeklik ini nih. Ini akan menjadi bahasan juga nih. Ini kita lihat ya, kira-kira dia ada yang ular gak ya? Lu tau gak sih di Oppo itu bisa ular? Ya karena dia kan kalau dari select semua lu giniin ular. Itu berarti dari OS lama udah bisa kan? Tuh. Di slow mo. Jadi itu sebenarnya representatif dari yang buka-buka OS itu tuh bukan gimmick sih, tapi lebih ke smoothnya animasinya gitu. Yes. Bahkan dia udah punya animasi sebelum dibuka. Udah sebelum tahu kebuka udah gitu. Bisa buka dulu. Jadi nggak ada no delay lah. Iya. Berarti ini tuh udah pre-launch gitu, bukan pre-launch. Iya pre-launch lah. Tadi gue lihat Origin itu dipastikan bahkan 6 bulan tuh akan smooth gitu. 6 bulan mah bentar banget, 6 tahun. 6, tadi tulisannya 6 months ya. Masa sih? Iya. Masa 6 bulan? Mungkin 6 bulan dipakai terus kali, maksudnya dipakai brutal kali. 6 bulan sih kurang ya. belum tahu aja ada 6 bulan. Belum tahu aja ada user namanya Alvin Zahran ya kan. Jadi kan parah tuh orang kan. Semua dipakai. Gila. Aduh. Tapi pengalaman lu X ini tuh emang udah populer gak sih dari lama sebenarnya X-nya Vivo apa belum? Sebenarnya hype dan hilang gitu. Karena kan sempat tuh dari X80 hilang tuh Vivo. Yeah. Hype-nya udah hilang. X90 pengen masuk hilang. Ada. Soalnya ya bapak-bapak di istana kan. Iya. Gak mau. Nahan kan. Nahan gak masuk. Nah X100 muncul tapi masih orang kaget. Betul. Nah yang ini nih gedenya nih di X200 kemarin. Oh ini dapat ini nih SGS di Wiranen. Ini SGS nyari duit. SGS. Dari tahun lalu kita udah ngomongin juga nih. Mana ada SGS nyobain handphone 5 tahun. Iya nggak ada ya. Tapi kita nggak tahu cara pengetesan gimana. Siapa tahu ada cara tesnya. Siapa tahu dia time travel. Tuh udah ada seri update-nya ya. 2002. Bahkan dia update itu ini kita bacain aja. X200 itu series. Iya, bahkan dia update sampai seri S. Berarti ini termasuk V karena S itu V kan. Iya. Tapi sayangnya di 2026 ya. Oh, bisa connect Apple Watch dia. Wow. Ini kan yang gue bilang. Jadi Apple itu udah mulai menjual berbagai lisensinya di. Oh ya. Gue lihat sih. Ini sebenarnya tren yang dimulai dari Oppo. Mereka ngejual lisensi apa dia nge-bypass nih? Kalau menurut gue bayar lisensi sih. Gak mungkin lah, level Vivo dan Oppo itu kan gede banget kan. Jangan salah ya, kemarin ada yang komen tuh. Tapi kalau Bang, nggak dulu, kemarin ada yang komen. Bang, emang Oppo itu brand besar? Bego banget yang nanya itu ya. Gila, itu lu ngeliat tuh, Champions League gede banget Oppo ya. Gede itu. Jadi Vivo dan Oppo tuh gak mungkin menurut gue kayak bypass sih. Tapi kalau misalkan buat lisensi, harusnya di iPhone pun dia ada ininya. Kayak, ya seamless lah gitu. Seamless pak? Lu tau nggak? Kan kalau yang origin Cina ditempel iPhone, nempel. Nggak perlu pakai connect. Ada aplikasi tetap tapi bener-bener diginiin. Iya, tapi kan kayak masih dipancing gitu. Iya, nggak maksud gua diginiin bener-bener ada ininya, ada ya, efek NFC nyala jebret, kan? Terus tapi kalau mau ambil filenya di satu aplikasi gitu. Nah harusnya kan kalau misalnya jual lisensi ya lu buka aja semuanya. Ya susah, kalau gitu kan beli Apple nanti. Ini gitu. Android maksudnya. Iya. Xiaomi itu salah satu yang seamless ternyata bahkan dari interconnectivity tahun ini lebih tepatnya. Itu dia. Katanya. Jadi Samsung kayak udah. Makin kayak Apple-Applean. Karena ini bagi yang nggak sadar ya. Tuh, kita bahas dulu nih X300 ini layarnya ternyata bisa 1 Hz ya. 1 Hz ya. 1 Hz dan dia pakai LTPO. Iya, layarnya 1,5K. 8T itu ininya, teknologinya, variasinya. Apa sih? Generasi lah. Terbaru lah gampangnya. 1 sampai 120 Hz. Satu ini bisa 1 Hz ya. Dan PWM ya ini yaudahlah. PWM udah jadi standar lah ya. Ini PWM ini Realme yang bikin awal-awal sih. Iya, dia duluan yang jual, dia yang tenggelam ya. Dia juga yang bikin Tele di mid, dia juga yang berhenti. Sekarang Game of Thrones tuh dia tuh. Bagus tuh dia.
Realme. Ada SGS lagi ya, sama TUV. Iya. Banyak banget itunya ya. 4.500 nits untuk yang maksimalnya. Sebenarnya nggak 4.500 sih, itu apa lokal dimming. Peak brightness-nya. Iya, peak enggak satu ini doang, satu titik kalau terang banget iya. gitu. Iya. Segitu 4.000 nits sebenarnya. Itu juga in case doang sih. Ya kemampuannya. Lah. Jadi anggapannya kalau dia pakai 1.600 tuh ya nggak bakal overheat lah. Tapi handphone tuh udah P3 ya, 100%. Udah jadi standar banget. Enggak lagi lah, ntar di review lagi. Lagi manggil dia. Maaf. Di Inul lagi. Oh ini yang mini ya, mini Pro. Mini size with pro level configuration, nah itu maksudnya. Ini harusnya HP tapi kalau Pro Mini sih kayaknya nggak bakal masuk sih. Iya udah ada ini Pro Mini ya. Iya. Kayaknya nggak bakal Pro Mini lagi sih menurut Nggak bakal karena udah mini di 300 biasa ya. Juga ada periscope kan, jadi ngapain nunggu gitu. Oh 6040 mAh, oke nih gede nih. Tapi ngomong-ngomong ini juga pakai 9500 harusnya ya? 9500. Ya, jadi kemungkinan pakai 9500 dengan baterai berapa tadi? Saya lihat contekan dulu. 6000 mAh. Ini harusnya menarik ya, karena bener tahun ini si Dimensity sama ARP tuh kerjasama. Karena kan si Snapdragon punya pakai Orion kan, iya. Nggak pakai Kryo lagi. Dia ini 9500 pakai apa? Lupa lagi. Hah? Ya 9500 pakai apa dia? Pakai Cortex masih. Bukan Cortex namanya yang baru, coy. Namanya ARM berapa gitu. L apa gitu, apa namanya? Aduh gue lupa lagi. Ya gitu kita udah bahas kemarin. No, FPS 120 fps. Apa? Ini pasti lancar dong. Iyalah. Nggak, settingannya apa nih? Nggak mungkin nih 30 menit apa gitu. Tapi kalau 1005 kalau ngomongin di Dimensity sih kayaknya udah kenceng-kenceng aja lah Nadi. Udah kenceng dingin lagi ya. Aneh ya? Kenceng dingin. Wah, bagus emang. Gue pengen ngetes sebenarnya di bagian ininya sih, perbedaan Origin sama Vantage sih. Bedanya apa gitu. Ini kalau bisa sih ya. Iya, harusnya bisa. Nanti kita ada nih X200. Kita tes dulu sampai nanti nunggu ada Origin. Iya, kalau ada. Kira-kira tes apanya nih guys? Iya, Vantage OS ya. Ini apa nih bypass charging 2.0? When to be drawn directly from charger saver while also prolonging battery health charging while navigation watching video. Maksudnya apa nih? 2.0-nya ini apa? Buat main game doang sih udah sebenarnya. Iya, kenapa harus ada 2.0 gitu kayak ya udah sebelumnya udah. Bypass charging gitu-gitu doang ya? Hah? Bypass charging gitu-gitu doang ya? Kalau yang mini ini gue keponya di bagian ini sih, emang bagian penyebaran panasnya sih. Betul. Soalnya kita tuh nggak nyoba kemarin. Dan ini dia USB 3G 3.2 ya, Gen 1 ya. Jadi bisa keluar? Harusnya bisa OTG harusnya. OTG bisa display out. Iya, display out. Oke ya, berarti kalau yang ini Pro Mini jangan diharapkan masuk lah ya. Kalau soalnya tahun lalu kan nggak masuk. Ini masuk. Ini apa fitur Pro ukuran mini. Emang gitu ya? Tadi dia ngomong gitu. Ini X300. Gue ngerasa lu bener sih. Sumpah. Coba lu. Yang bisa bahasa Cina, guys. Tahu. Gitu deh. Cipa. Ini apa Cipa? Cipa 4.5 Professional Grade Optical. OIS-nya Cipa 4.5. Oh. Cipa 4.5 is ensure 12 megapiksel remain rock solid. Oh, berarti ya ultra ininya, stabilisasinya gila gitu ya. Tapi emang sih kalau Vivo tuh menariknya dia udah punya teknologi gimbal. Dulu kan sempat ada tuh ya handphone yang dengan teknologi gimbal X70 apa. Oh iya, ada gimbalnya dari dulu. Dual gimbalnya gitu kan. Dual gimbal aksis gitu-gitu lah. Nomornya gimbal lagi gitu. Ini X100 Ultra dari stay coatingnya ya udahlah. Kayaknya sepertinya udah biasa aja gitu. Sebenarnya bagus, cuman udah ya udah gitu. Pasti ada gitu kan. Tuh SPB ya. Ini berarti untuk yang telenya ini keduanya udah pakai HPB ya? Yes. Luar biasa loh. Ini kan main kameranya. So gue main kamera nih. Enggak tele. Iya, tele HPB. Telenya tuh ya telenya HPB. Main kameranya si X300 biasa ini di HPB, sementara yang Pro ini HPB-nya itu ada di tele. Buat ngejar 200 megapikselnya. Jadi perbedaannya di situ. Itu cuman dia ngomongin pixel peeping sih, ini bagus banget berarti ya. Ceritanya yang dijual sama dia di 200 megapiksel. Untuk main kameranya dia pakai HPB gitu. Dan dibedain ya, kalau misalnya mau jauh-jauhan ke Pro, yang main kameranya 200 megapiksel di X300. Berarti main kamera Pro-nya X300 Lithia? Bukan. Iya Lithia, main kamera Lithia. No matter how crop it later, sometimes it takes great photos. Menarik juga sih kalau misalnya dia bisa menjanjikan gambar crop itu masih bagus. Juga jualan ini mah. Kalau beneran iya. Ini Vivo masalahnya nih, lagi leading banget gitu.
Iya, Vivo tuh soalnya beberapa kali foto tuh nggak bohong dia. Iya, ini berani gitu dia. Tuh kalau misalnya di crop seperti itu sih, wah ini nggak masuk akal ya. Dia jadi lu tuh karena dia tuh jadi gini, karena dia telefotonya nggak begitu oke, dia jual di main kameranya gitu. Jadi foto-foto ntar crop aja gitu. Ini keren juga nih style ini. Iya, style foto begini keren nih kayaknya. Bagus ya. Pengen coba antara Film style filter, even support panoramic stitching. Wih, panoramic stitching, gila. udah pakai main kamera bisa panoramik gitu ya? Tapi resolusi masih tinggi gitu. Iya, ya lu bayangin 200 megapiksel berapa kali foto berapa tuh berarti? Dia karena dia ngejualnya itu adalah megapiksel besar, main kamera dia nggak foto-foto jauh-jauh, jadi dia main crop-cropan keren sih, pinter banget. Nah, IMX 882 nih, Lithia 602 nih, ultrawide-nya. Cipa ya? Ini bukannya ini ya si itu ya, Yakuya ya? Ciripa. Anjingnya siapa sih Ciripa tuh? Ciripa. Anjingnya bukan sih? Bukan gua. Itunya. Oh, ininya asistennya. Asistennya, baru banget anjingnya Ciripa. Oh, ini ininya ya, telenya 602. Biasa aja sih sebenarnya. Oh, jadi S200 Ultra tuh beberapa diturunin ke Wah, ada beneran ya. Cina kan beneran ada anjing. Pesen aja. Gila, dia ada telefoto biasa, Cok. Lens kan. Telefoto extender. Goblok. Iya, itu yang disayangin sih. Ultrawide tuh HP Cina masih belum fokus menurut gua. Bener. Baru seri ultranya doang. Gak tau udah sampai kapan. Dia mau ngalihin apa lagi sih ya? Udah bagus. Iya, telenya tuh udah mending ultrawide ya. Iya. Mending disamain itu ultrawide tuh beda gitu. Buat apa lagi gitu. Autofocus dia udah ada sekarang X300-nya. Ya. Yang dimana autofocus itu kemarin di X200 tidak ada di. Yeah. Berarti ini salah satu yang upgrade ya di kamera depannya ya. Oh, dia pakai V3 Plus masih. Iya, masih sama. Jadi secara chipset tuh sama gitu. Nah, cuma gua nggak tahu nih ini beneran ada telenya nggak nih yang aksesorisnya nih buat X300-nya nih. Ada itu 2,3 kali lagi zoom. Tapi sayangnya lagi-lagi Vivo ini belum yang berani untuk foto orang yang kulitnya gelap sih, menurut gua sayang banget sih. Yang saat ini bisa handle menurut gue baru Tecno, aneh banget kan? Tuh Tecno Camon 40 Pro, 40 ya? Atau 30 sih? 40. Tecno Camon 40 Pro itu gue masih bingung dengan skin tone-nya bisa di set sebagus itu. Bahkan di low light areas, lu foto-foto remang-remang gini bagus tuh. Bener. Tuh HP anjing, sumpah. Yang ngerinya yang next gen ya. Next gen-nya bakal begini tadi, kan dari gini nih, sini. Jatuh lagi, reset lagi. Ya, live foto, 4K live foto, buset. Seriusan nih. Live fotonya bisa dari depan gitu ya? Menarik juga deh. Nah, iya sih. Flash modul. Anjir, dibahas flash modulnya gila. Ini mah orang. Ini ya, nah tapi gue suka sih, ini kita ngomongin live foto. Berarti live foto ini akan menjadi sebuah bahasan baru karena ternyata, tapi gue coba deh. Nggak bisa. Apple bisa nggak live foto flash ya? Live foto flash? Enggak, bahasan baru pun tapi nggak bakal jadi tren karena di sosmed kita nggak bisa support itu, Bang. Oh ini nih, tuh nggak ngomongin baterai acan nih ya, misalnya 6000 mAh doang. Gue butuh nih chargingnya kayak gimana? Oke, kira-kira udah sih sebenarnya yang udah kita bahas sih sebenarnya masih sama ya. Maksudnya kayak kalau kita recap sebenarnya X300 sih menurut gua akan menjadi sebuah flagship fenomenal sih. Benar sih. Selain Xiaomi 17 Pro kemarin menurut gua. Karena dia pertama dari telefotonya dia support ya. Dan ini ternyata telefotonya ultra. Yes. Dilihat tadi ya. Terus kedua dari size juga ini size mini ya, tidak seperti X200 kemarin. X200 kemarin itu lebih ke opsi aja sebenarnya. Nah, jadi dan ketiga kemungkinan Origin OS. Yes. Harusnya Origin OS. Semoga. Gitu. Jadi menurut gua ini akan menjadi sebuah flagship yang menurut gua tidak bisa dilewatkan sih. Gua akan coba sih salah satu yang live foto tadi sih. Soalnya tadi gue liat iPhone gak begitu bagus. Dia kan foto kayak berapa frame. Ada yang nggak kena flash gitu, gue nggak ngerti kenapa. Karena flashnya berat gitu. Iya, kalau dia tuh bener-bener flash nyala terus. Iya, continuous gitu, mungkin ya. Nah ini nih ultranya nih. Nah, kalau ultra lagi pro-nya. Ini pro ya. Ya ada kamera kontrol udah pastilah. Kamera kontrol ini akan menjadi sebuah bahasan juga lah. Karena di Apple lumayan berhasil ya. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Yang Pro tuh ada kamera kontrol gak? Ingat gitu. Yang kemarin? Ya. Gak ada kan? Yang mana? X200 Pro. Ada.
X200 Pro nggak ada? Nggak ada kan? Adanya di X8 kan? X8. Di yang X200 Ultra ada. Kamera iya dia jadi seri Ultra ini, jadi sebenarnya tuh udah kebayang gitu. Dari X300 Pro ini tuh banyak yang dari Ultra turun-turunin gitu. Sampai dari sensor tadi kita lihat turun ke 300-nya, berarti harusnya yang Pro ini kita bisa ekspektasikan banyak hal-hal Ultra di Pro kan gitu. New blueprint for organization of 200 megapiksel. Oke. Berarti dia ada 200 megapiksel. Betul. Oh bukan. 200 megapiksel aja cuma di tele. Harusnya. Mainnya 50. Jadi tuker-tuker dia. Karena mungkin ini jauh ya. Kenapa dia ada NPU-nya nih buat si kameranya nih? NPU pasti ada di kamera sih. Kalau kan emang nggak sampai dimension gitu. Tadi enggak. Oh. Rental market. Anjir. Rental market bangke buat di Cina 50% naik nomor 1 sekarang. Gila. Nah, ini pocket size kamera set. If you haven't tried birding ya sih. Kamera birding pakai Vivo nih, Erin demen nih ya. Pengen coba ya. Oke. Bisa nih. Menarik nih. Iya bisa. Ada beragam tempat kan di? Banyak. Apalagi kalau misalnya teman saya ini mau ngasih sepatah dua kata gitu kan. Sepatah. Tapi ya kalau bisa masuk Indo, kira-kira telefoto lensnya bakal masuk nggak sih lens kit itu? Harusnya masuk. Tuh, gue tungguin banget sih. Nanti gue coba ya. Obrolin ya. Xiaomi kan ada. Vivo kan Ultra dong kemarin. Fully upgrade X300 Pro, text even border. Oke. Deeper dive into specific features. Will audience longest most authentic sample. Oh, dia live streamnya pakai ini. Oke, sombong. Ya layarnya kamera nggak goyang-goyang ya aman lah. Pakai telenya oke. Nggak mungkin maksudnya adalah kayak si ISO speed gitu loh. Ya nggak sih? Ya harusnya goyang-goyang jalan-jalan. Iya, live stream ISO speed itu kan yang bener-bener kan Cina mungkin happening banget tuh jadi konser kan. Pengen. Oh dia ada ini tuh 120 fps ya. Itu dari kemarin ya. Iya. Tuh lihat gak guys tuh. Jadi dia warnanya dari yang mute diwarnain gitu. Jadi kalau mau nanya kenapa ada 10 bit lock dijual Apple, Samsung dan HP Cina, karena dia tuh punya data warnanya banyak gitu. Dan kepake buat profesional ya. Bukan buat lu pakai. Enggak, lu pakai juga bisa cuman buat seru-seruan aja. Iya. Kayak video-video 30 detik bisa. Makanya orang penasaran buat apa sih ini. Ya, ini buat professional use sebenarnya. Professional use sih. Dan ini juga sebagai pembuktian kalau teknologi videonya bagus. Iya, itu sebenarnya tuh apa yang dijual Apple kayak Open Gate kemarin. Iya. Itu sebenarnya cuman lebih ke dia ngasih tahu. Iya. Kamera kita segini gitu. Powerful. Lu mau pakai Pro bisa, artinya lu pakai biasa aja bagus. Benar. Gitu. Bukan untuk dipakai sehari-hari ya guys. Iya, kalau sehari-hari ya lu bawa SSD tiap hari. Iya, jangan. Ini pasti lebih berat sih. Dan dia ada 2 chipset di sini, VS1 and V3 Plus ya. Dan dia pakai Cipa 55. Kalau tadi kan Cipa 45, ini 55. Apa bedanya kira-kira? Gak ada. Lebih stabil. Bedanya tuh kalau lu dibongkar baru beda. Ya harusnya lebih stabil sih. Enggak, itu Cipa 55-nya buat telefotonya, periskopnya. Jadi dia punya OIS ya. Buat malam-malam bagus tuh. Oh, berarti setipis yang S-nya. 200 gram lebih berarti, nggak ditunjukin angkanya. Iya, lebih. Karena sulit sih untuk lu punya kamera powerful dan tidak besar. Iya, maksudnya kan kita berharap dari segi baterainya. Iya, baterai berapa tadi? Belum disebut. Oh. Harusnya naik sih. Kemarin si V60 aja 6.500 kalau salah. Ya harusnya 7.000. 7.000 harusnya sih. Jadi kita lihat dulu dari baterainya berapa ya guys. 6,78 inch, ya udah besar lah. Oh dia untuk yang Edge-nya itu emang iPhone banget dia. Iya, iPhone banget ini. Tapi emang itu bagus gitu. Iya. Nggak sampai 7.000. Berapa? 6.500. Sama kayak V kemarin, berarti sama. Ya sebenarnya bagus sih. Vivo tuh baterainya Vivo, Oppo, tuh dua-duanya baterainya gila awet banget itu chipset. Chipset HP. Ini udah pakai UFS 41 udah pasti lah ya. Di review 4.1 ini yang baru. Baru ya? Dua lajur. Itu yang speednya lebih kencang lagi. Oh, yang 2 lajur dia.
vibrasinya lebih kenceng, lebih udahlah. Coba turunin nggak sih? Ke V ya. Ke V gitu loh. Ke V series gitu sih. Sobat IE. Kalau X mah udah pasti bagus lah. Tapi V itu X series nggak gitu loh. Masih kurang. Masih kurang. Kalau V itu lemes. Jadi, nih ya. Kekurangannya Vivo V itu di vibrasi itu lemes dia. Kayak orang puasa lah gitu. Nggak, tapi X ini dibagusin lagi sih. Gue suka tuh Samsung sama iPhone. Enak tuh. Vibrasinya ya? X itu masih kurang. Kurang. USB 3, VC chamber, P6869 udah pasti. Tuh, LPDDR 5X Ultra Pro. Buset namanya. LPDDR 5X Ultra Pro dan dia punya dual UFS ya. Oke, berarti ini udah bisa kita recap lah ya. Capek juga gue dengerin nih. Capek. Iya, udah ya. Oke, jadi dari X300 Pro ini pertama tadi kita lihat dari vibrasinya udah pasti, ya kan? Iya. Dan dia bener-bener mentok rata kanan nih. Bener. Ya kan? Mentok rata kanan artinya apa? Dari UFS-nya udah UFS 4.1 dual jalur, kontraflow. Emang kenapa bang dua jalur lebih kencang bang? Anggapannya kayak di GPU pada si motherboard. Jadi gitu. tuh PCI Line-nya semakin tinggi tuh jadi bandwidth-nya lebih kencang. Gitu ya. Lalu kamera tadi kita lihat juga di sini ada perbedaannya ya. Misalnya kayak ngomongin Zeiss Gimbal Grade Main, gue nggak tahu lah ini apaan. Tapi kalau lo ngomongin telefotonya ini 200 megapiksel di. Yes. Yang artinya kita bisa ekspektasi tidak cat air. Betul. Ya, tidak cat air. Karena cat air ini berasa bahkan dikali 10. Yes. Ya? Di yang X200 Pro. Iya, X200 Pro kemarin ya. Lalu juga untuk main kameranya ini pakai 828 LYT. Jadi kayak diputer nih yang X300 dengan X300 Pro-nya nih. Yeah. Kalau X300 tadi yang 200 megapikselnya di main kamera, ini tele gitu ya. Ultra wide-nya di keduanya tuh sama-sama pakai JN1. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Yes, ya kan? Dan dia gue lihatnya tadi gue dapat foto masih 16 megapiksel, which is sayang aja lah. Itu binning sebenarnya. Lalu tadi ada juga cinematic di 4K 60 yang dimana ini Apple aja nggak punya ya. Mana. Dia berani untuk keluarin 4K 60 cinematic gitu. Jadi ada ya. Emang dan 300 Pro ini dengan 300 ini kalau lu tanya mending mana? Kalau gue pribadi mending 300. 300? Ya. 300 sih menurut gue sih. 300 Pro itu udah oke, tapi kayak untuk kayak kita yang maksudnya mobilitas segede tuh agak ngerepotin. Bener HP sih. Gede gitu. Enak kan kecil. Karena ini pengalaman dari gue sendiri kan, gue pakai HP ini kan kira-kira segini lah dia gedenya nanti. Kamera bameng. Iya. Agak ngerepotin, bahkan masuk kantong tuh repot gitu. Gede banget. Nah ini 6,3 sebenarnya memenuhi ekspektasi ya. Karena kan kenapa orang tuh nggak suka sama handphone kecil? Karena pasti handphone tipis pasti banyak sunatnya. Memang. Nah ini enggak nih. Ini yang pas nih. 63 tuh seperti iPhone 17 yang tapi ini. isinya Pro. Iya, tetap Pro. Jadi lu bayangin nih, ini iPhone nih. Segini lah. Tapi kameranya bagus gitu. Iya, bagus. Ini kan kalau di zoom kan nangis loh. Nangis kali 10 nangis ya. Udah coba gua. Betul. Gitu ya. Nah, itu kira-kira dari recap dari X300. Tapi yang diekspektasikan dari komen di komen live apa namanya Vivo-nya. Vivo. Dan nyantai tuh kira-kira Origin masuk gak ya? Gue sih berharap masuk. Masuk sih, karena pertama lu pernah ngerti nggak? Tadi kita itu streaming di Vivo Global. Iya. Vivo Global ngomongin Origin. Ini. Apakah ini pertanda ada hint-hint masuk global? Ya, tapi secara global sih udah confirm ya. Oh, udah confirm ya? Postingannya udah ada di sana. Oh iya, kita nggak usah pakai teori-teori. Teori-teori, udah jelas nih. Udah jelas, ya kan? Berarti artinya ada kemungkinan masuk global. Tapi pertanyaan masuk Indo kita nggak tahu. Jadi ya, karena kan permasalahannya dari global ke Indonesia biasanya harus ada R&D lagi buat betul. OS kan. Iya, biasanya. Mau nggak orang Vivo-nya? Gitu. Biasanya tuh iya, kadang-kadang tuh misalnya nih ya, kenapa OS itu tidak bisa sembarangan masuk misalnya nih. Dia ngomongin global tuh misalnya ada orang India dan Indonesia. Mungkin India ini buka aplikasi sesuatu gitu. Ya. Indonesia itu sukanya buka MBCA atau buka apa. Itu beda tuh nanti tuh. Iya, dan tentunya juga penyesuaian kayak temperaturnya juga. Betul. Ya. Di sana lebih dingin, berarti bisa lebih kencang. Di sini nggak bisa lebih kencang. Betul, gitu. Karena di sini lebih hangat. Lebih hangat, overheat. Iya, kan? Gitu ya. Tapi gue salfok di bagian Dimensity 9500 ini. Iya. Tadi sih gue lihat itu bener-bener kencang sih kelihatannya sih. Betul sih. Tapi emang nama juga Vivo, dia tuh nggak ngejual performance gimana-gimana. Memang. Tapi udah langsung bagus. Bagus ya. Gitu. Tapi emang kelihatannya sih dari segi NPU sih yang benar-benar ditunggu. Ditunggu ya. Dan gue ngeliat tuh ada foto-foto. Bill, coba kasih lihat Bill. Udah ya. Tuh, gue lihat gak dari yang X300 dulu.
Pro maksud gua. Nah, lihat gak untuk ultrawide tuh sebenarnya nggak yang gede-gede banget sih sebenarnya. Gua belum lihat lagi. Ini kan ultrawide tuh 15 megapiksel, 15 mm. Gue tuh expect kemarin dia ini lebih lebar gitu. Di 14, 13 ya. Tapi sebenarnya kalau lu pixel peeping sih sebenarnya ini masih oke lah ya. Ini ultrawide-nya masih bagus sih menurut gue ya. Iya, untuk masih ultrawide bagus ini. Masih bagus. Terus juga kita ngomongin ke lensa utama di 23 mm, 24 ya ini udah pasti oke lah. Iya. Gitu. Cuman yang menarik adalah tadi gue spesifik minta untuk ini untuk telenya nih. Telenya nih yang di 85 mm. 85 mm itu berarti 3,5. Iya. 3,5 ini bagian satunya ya. Nah, ketika kali 10, ini yang menarik, di 200 ini, dia tidak cat air. Dan sesuai dengan harapan, nggak cat air deh. Nah, ini juga nih untuk kali 30-nya, bahkan dia masih sedikit minim cat air, gitu doang sih sebenarnya. Gue sih nggak ngerti ini cat air ya, paling enggak sih. Enggak. Permasalahannya di kontras memang. Vivo ini adalah salah satu yang fotonya itu bener-bener high kontras selalu gitu. Tapi nggak tahu, ini Dika fotonya pakai apa? Dari si Alvin nih. Oh ini Alvin, kalau pakai tekstur? Oh iya nggak tahu. Iya. Aku tanya nanya Zeiss. Oh ini Zeiss. Ini Zeiss, Zeiss natural kan? Iya, natural. Tapi kita nggak tahu kan keadaan asli siapa tahu begini juga gitu. Ya enggak sih gitu. Enggak sih. Ya cuman yang gue lihat di sini adalah kita bisa ngomongin kali 10-nya Vivo berhasil untuk membuat kameranya ini tidak begitu cat air sebenarnya. Benar. Itu adalah satu kemenangan menurut gue karena kan dari kemarin itu kan yang dikomenin itu cat air gitu, cat air ya. Tapi nggak tahu juga, ini kan masih di kondisi low light, ini ya, apa sih? Cahaya yang beres normal, gitu. Kan, ya. Nah, gimana nih ntar low lightnya, kita belum lihat ya. Tapi di satu hal adalah Mas Dika juga tadi, jadi ini kredit untuk DKID X300 biasa, tadi dia ngirimin foto juga nih. X300 yang biasa tuh 50 megapiksel, ini berarti sekitar kali 2 gitu. Iya kali 2. Kali 2, berarti apa zoom hybrid ya. Untuk wajahnya sendiri nih masih berasa sangat Oppo ya gue lihat ya. Ada. Yang foto cewek. Tuh ya, terus ada juga di foto-foto yang muka-muka bapak-bapak ini nih. Tuh, ini udah cat air banget nih, baru. Yang 466, 233 berarti kali 10, udah cat air juga, 70 ya. Wah gitu-gitu doang sih. Cuman gue kesalpok di skin tone-nya sih. Gue gak tahu untuk cewek ini tuh muka asli gimana, cuman kelihatan BBK itu masih lagi-lagi fotonya ini pakai bedak. Betul, dipercantik gitu. Dipercantik sih. Gue gak tahu kenapa ya. Maksudnya tidak belajar dari, karena kan maksud gue ini kan, tapi ini mungkin Cina gitu. Tapi gak tahu kalau misalnya ada global gimana. Karena kan usernya ini kan banyak global yang tidak kulitnya sama gitu kan. Itu dia, lebih variasi. Lebih variasi kan. Jadi ketika foto orang Indonesia yang selalu mateng, gue juga nggak tahu nih kira-kira akan menjadi muka yang bedak. Bahkan tadi gue ngomong ke Mas Dika, ini fotonya tuh hampir mirip dengan X8 biasa. Tipe-tipe kulitnya nih, yang dikasih agak-agak bedak gitu. Maksudnya dia bagus secara detail, cuman bentuknya kurang gitu. Kita tunggu aja lah ya, kira-kira kapan dibawa masuk Indonesia nya. Iya, dan kalau ngomongin X9 juga udah mulai ada teaser-teaser ya kan? Yes, udah mulai ada. Harusnya mendekat. Lalu Xiaomi, tadi banyak yang nanya, Bang mending ini atau Xiaomi X7? Nah, Xiaomi 17 Pro kalau dari gue pribadi dulu ya. Xiaomi 17 Pro itu secara konsep oke, cuman hasil foto nyatanya tidak sih. Betul. Tidak sepro Vivo, lebih tepatnya. Dan gue masih merasa beruntung sih karena itu nggak masuk global ya. Memang. Jadi kalau masih global itu susah banget tuh. Iya, karena kan sekarang ini kan Xiaomi itu kan udah mulai jualan kamera ya. Memang. Tiba-tiba dia berubah jadi layar. Layar ya, tiba-tiba jual layar belakang gitu. Itu yang dia. Ultra wide-nya, aduh, udah tidak lebar, jelek. Lu tahu nggak? Lu kalau ngeliatin Xiaomi 17 Pro tuh kan ini layar nih, terus bawahnya ada ultrawide tuh, kasih lihatnya itu kok ya. Itu ultrawide itu, yang garis hitam itu ultrawide-nya. Lu bayangin nggak? Sekecil itu untuk ngambil ultrawide. Jadi kacrut. Ya, padahal di sini udah oke. Iya udahlah. Kalau lu tanya mending mana, ya sudah pasti kalau ngomongin logika atau tidak bias ya Vivo lah. Vivo. Tapi kan Xiaomi kemungkinan masuk tuh ya sama kayak kemarin. Memang, ya. Kemungkinan sama. 17 Ultra. Betul. Nah, Ultranya ini belum launching nih. Masih ada harapan buat kita tunggu. Iya. Ditambah juga bakal ada HyperOS 3, bakal kayak gimana baruannya. Tapi ya
untuk sekarang sih gue masih menunggu ya Origin dulu aja. Origin dan kalau OS nih 2 OS yang memang, major nih. Kalau misalnya Origin itu memang sebagus yang diekspektasikan, gue bahkan agak bingung untuk merekomendasikan HP Cina yang lain nih. Betul sih. Ya kan? Karena Origin itu yang di Cina itu gue udah coba-coba dikit tuh, dari ngomongin animasi terus fitur tuh Bagus banget. Rame, bagus, dan kepake gitu ya. Iya. Bahkan sampai ke shortcut gitu-gitu kan aneh kan. Iya bagus, cuman sayang aja kan pas kita coba Cina gitu ya. Udah pakai bahasa Indonesia tapi Cina ya. Gak bisa. Gak ada ini ya, gak ada quick share. Itu juga gak ada quick share. Gak ada quick share ya. Parah ya. Lu tau gak sih ketika handphone tidak ada quick share, itu tuh kayak zaman purba, Pak. Itu yang terjadi waktu gua ke acara Huawei gitu kan. Iya. Mau ngambil fotonya gak ada quick share, Bluetooth, ya ampun. Udah ada habit baru dikasih habit lah. Ternyata tuh itu, lu tau gak kenapa harus kita demanding, kenapa kita harus mending quick share itu ada tuh penting, karena ketika lu pakai pada Bluetooth, lu akan sadar, oh quick share sebagus itu. Bluetooth tuh parah banget itu. Betul, itu dia. Gua nggak ngerti quick share itu kan bukan pakai Bluetooth ya, kenapa lebih cepat sama? Nggak, dia pakai WiFi itu, tethering. Tetheringnya dia pakai. Udah bagus banget. Kenapa Bluetooth busuk banget guys? Itu dia. Nggak ngerti saya bang. Oke ya. Oke, kita mungkin akhirnya di sini lah ya. Ya, mungkin itu aja guys untuk live streaming kita saat ini ya. Oh iya. Thank you juga nih ya buat yang udah nonton, ada 200 tuh ramai kali. Kira-kira mendingan X300 atau Xiaomi 17 nih? Damn! Gue maunya sama-sama compact. Sama-sama ada tele. Gue pengen Vivo. Karena kan Xiaomi udah pernah. Oh gitu ya. Sekarang Vivo kecil. Iya. Yang gue pengen di Pro Mini nggak ada gitu kan. Iya. Akhirnya ada di X300. Jadi seperti itu guys ya. Mungkin itu aja live kita hari ini. Silakan aja nanti tunggu nonton replaynya. Jadi bye-bye.